Shalom jemaat yang terkasih, sungguh bersyukur untuk segala anugerah Tuhan yang selalu kita alami. Kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal 25 ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Jemaat yang terkasih, ada seorang anak kecil yang mempunyai ayah angkat yang sangat kaya raya. Beberapa minggu sebelum anak ini akan berulang tahun, dia mendengar orang-orang ramai membicarakan tentang hadiah besar yang akan diberikan oleh ayah angkat kepadanya. Tak lama kemudian hari ulang tahun pun tiba. Anak kecil itu hanya menerima sebuah amplop. Dengan perasaan sedih dan kecewa yang terpancar di wajahnya, ia membuka amplop itu. Dan apa yang dia dapatkan hanya berisi beberapa lembar kertas dengan tanda tangan ayah angkatnya pada sudut-sudut kertas itu. Harapan anak kecil ini hancur sehingga ia melemparkan kertas-kertas itu. Tapi sebelum kertas-kertas itu jatuh dalam perapian, dengan cepat ibunya mengambil kertas-kertas itu dan dengan hati-hati menyimpannya di dalam amplop kembali dan dimasukkan ke dalam lemari. Kertas-kertas itu adalah akte kepemilikan sebidang tanah yang cukup luas untuk anaknya. Melihat kejadian ini, sang ayah angkat hanya menggelengkan kepala. Dia tahu apa yang akan membuat anak kecil itu senang, sehingga dia keluar dan kembali dengan membawa sekotak uang logam dan memberikan kepada anak angkatnya. Betapa senangnya anak ini ketika ia menerimanya. Dan anak itu pun menghitung kepingan-kepingan uang logam itu dengan tersenyum. Dia berpikir kalau ia sudah menjadi orang yang sangat kaya raya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang sedang Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Esau telah menjual hak kesulungannya kepada Yakub hanya untuk semangkuk sup kacang merah. Betapa sering kita hanya memikirkan sesuatu yang kelihatannya akan mendatangkan keuntungan dan mengabaikan perkara-perkara yang hanya sepele tetapi sebenarnya sangat berarti bagi kita. Allah telah menyediakan yang terbaik, tetapi seringkali kita lebih memilih apa yang terbaik menurut keinginan dan penilaian kita. Karena ketidaktahuan kita, maka terjadilah seperti yang dilakukan oleh anak kecil tadi. Dia sama sekali tidak mengerti bahwa potongan-potongan kertas itu adalah surat-surat berharga yang akan mendatangkan keuntungan besar baginya. Tetapi dia lebih memilih sekotak uang logam yang sangat kecil nilainya dibandingkan dengan kertas-kertas bernilai itu. Bukankah kita juga pernah berbuat seperti anak kecil itu? Allah sudah memberikan yang terbaik untuk kita, tetapi kita ingin memilih sesuai dengan keinginan hati dan mata kita. Itulah sebabnya sangat penting untuk belajar mencari kehendak Tuhan di dalam hidup ini, supaya kita mengerti bahwa apa yang Tuhan sediakan, yang Dia berikan selalu yang terbaik dan yang cocok untuk setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang agung dan mulia. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah, kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami mempertanyakan kasih-Mu bagi setiap kami. Di tengah masa-masa sulit ini, kami sering bergumul apakah Tuhan masih memperhatikan dan peduli kepada kami. Tetapi Tuhan, pada kenyataannya Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak yang berharap kepadamu. Tuhan, tolong setiap kami, beri hikmat yang daripadamu, supaya kami boleh mengerti akan kasih-Mu yang besar. Tuhan menyediakan dan memberikan yang terbaik, yang terindah dan yang cocok bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Ajar kami selalu bersyukur dan bersyukur mempunyai Allah yang hidup, Allah yang Maha Tahu, dan Allah yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan berterima kasih kepadamu. Amin.